Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya Sunardi Badruzzaman, masih di Mabruk TV. Kemudian sahabat Mabruk yang dimuliakan oleh Allah. Saya ditemani hari ini di acara diskusi tentang Islam. Alhamdulillah Ustadz Nur Jamil ya, SHI MH ya. Beliau adalah sarjana hukum Islam dan magister hukum Islam. Alhamdulillah Kang Ustadz, hatur nuhun tiasa dongkap Mari. Alhamdulillah. Oke. Beliau asli dari Ciamis ya. Sekarang tinggal di Antapani Bandung. Oke. Pada kesempatan hari ini teman-teman, kita insya Allah akan menyapa beliau dengan pertanyaan-pertanyaan bertema tentang masalah persahabatan. Karena hari ini, punten, kita berbicara tentang masalah persahabatan, udah banyak bestie-bestie, halo ya. Kita hari ini banyak orang yang punten bisa benar itu gara-gara teman, bisa salah itu gara-gara teman. Jadi ternyata pergaulan itu begitu dahsyat. Nah ini saking dahsyatnya pertemanan nih, punten ya. Ketika seorang anak muda dipanggil sama ibunya, itu butuh suaranya, volumenya naik terus. Yep. Nah, wah, gorowok tarik, tidak datang. Di WA aku baturan, kumpul, datang satu kali. Allah ya karim. Ini masalah kita nih Kang Ustadz. Mangga mungkin antum Kang Ustadz punten berbicara tentang apa namanya? Bagaimana konsep Islam tentang masalah persahabatan Ustadz? Terima kasih Ustadz untuk kesempatannya dan pertanyaannya. Ini pertanyaan yang membuat saya secara pribadi harus berpikir gitu ya. Tapi memang biasanya pintu berpikir itu dari pertanyaan. Gitu. Saya teringat Ustadz sebuah kisah ya. Ada seorang yang bernama Abdurrahman. Ini orang soleh sebetulnya, orang baik gitu. Di satu tempat dia terkenal kesolehannya, kebaikannya, dan memang seorang yang masih lajang, pemuda tampan. Ya setampan Ustadz lah seperti ini. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi cuma itu lajang ini sudah punya anak 5 gitu. Baru Ustadz. Baru ya 5. Dari istri pertama gitu. Jadi Abdurrahman ini didekati oleh seorang wanita bernama Salamah. Salamah ini juga wanita yang cantik dan lajang. Tapi entah apa yang terjadi, mereka tiba-tiba ada pada satu tempat yang cuma berdua Ustadz. Kita tahu kalau berdua non mahram gitu, maka yang ketiganya mesti adalah setan. Dan kita harus wanti-wanti karena yang seperti ini sudah bukan hal yang tabu bagi anak-anak muda sekarang ya. Makanya diilmui terus, wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Nah, ini ketika sudah berdua ternyata Salamah itu Ustaz dalam kisah ini disebutkan merayu Abdurrahman gitu. Ya memang sebetulnya dua-duanya juga punya hasrat yang sama ya. Jatuh cinta lah, mereka punya perasaan yang sama, tapi sampai kemudian yang namanya Salamah ini menggoda. Tapi tiba-tiba Abdurrahman gemetar dan nangis. Kemudian dia mengatakan, wahai Salamah, jangan kau dekati saya, karena saya tiba-tiba teringat sebuah ayat Az-Zukhruf 67 Ustaz yang kita akan bicarakan itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wahai Salamah, aku teringat Allah berfirman bahwa setiap orang yang dulu dekat, bersahabat, ya bestie tadi Ustaz istilahkan ya, si bestie itu di dunianya yang dulu dia siap, pokoknya siap bela ya, siap bela Ustaz gitu, gak mati-matian. Namanya bestie itu pokoknya siap apapun. Tadi Ustaz bilang satu kumpul ya pasti siap gitu ya, beda dengan bapak ibunya yang minta. Abdurrahman bilang, saya teringat ayat ini di mana Allah mengatakan bahwa semua orang yang dulunya dekat, bersahabat, bahkan mungkin saling mencintai, akhirat nanti akan bermusuh-musuhan, saling menggugat, kecuali yang bertakwa. Maka dia katakan begini, wahai Salamah, janganlah engkau jadi orang yang tertulis dalam catatan kemaksiatanku. Dan aku tidak mau menjadi orang yang juga tertulis sebagai orang yang menyebabkan kau tergelincir ke dalam dosa. Itu mungkin konsep Islam ya. Yang mungkin saya pahami begitu. Oke, ini teman-teman semua ya, sahabat bestie. Jadi ternyata itu, ini kisah Abdurrahman anak soleh dan
Ini kalau ada zaman sekarang udah langka banget ini. Masya Allah. Masya Allah. Padahal itu salah satu, saya teringat dengan hadis Rasulullah. Sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Bayangin, pada saat itu kita ditelanjangin, pada saat itu kita kesalahan kita dibuka oleh Allah, tidak ada perlindungan siapapun pada saat itu. Ternyata Allah langsung memberikan perlindungan kepada 7 golongan, di antaranya adalah dalam hadis tersebut warrajulun idza da'athu mura'ah. Jadi seorang laki-laki ketika diajak melakukan maksiat oleh seorang perempuan, maka dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Ketika digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan, hartanya melimpah, kecantikannya begitu dahsyat, tapi beliau berhasil dan beliau senantiasa lari dari perempuan ini. Tapi ternyata ada seorang Abdurrahman yang tadi diajak oleh Salamah. Jadi ternyata teman-teman, kalimat al-akhillah, teman yang akrab, besti-besti hari ini, wah apa, jalan-jalan, mau nih makan bersama, tenau kita namanya botram, healing, botram healing, hilang hilung, ngumete hulang-hulang. Ternyata Masya Allah, kali antum sekarang dekat, tapi hati-hati ketika ada sebuah maksiat yang dilakukan bersama-sama, pada saat itu justru itulah yang akan menjadi musuh kita di hadapan Allah. Persahabatan, pertemanan, siapapun, ternyata Masya Allah ketika melakukan kemaksiatan, itu akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya senang dengan kalimat beliau, ya. Jangan jadikan kau sebagai dalam catatanku adalah orang yang pernah melakukan maksiat bersamaku. Masya Allah. Mudah-mudahan kedekatan antum dengan saya karena ibadah, Ustaz, bukan karena maksiat, ya. Amin. Yang kita nanti bermusuhan di akhirat. Mudah-mudahan kita pun menginginkan seperti itu, Ustaz. Oke. Nah, Kang Ustaz gini. Sekarang kita memilih dan memilah pertemanan, persahabatan itu harus kayak gimana, Ustaz? Apakah ada dalam Islam rambu-rambunya atau seperti apa? Baik, Ustaz. Saya ingat satu lagi. Kalau nggak salah surah Al-Kahfi 27, Ustaz, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi dan seterusnya. Ini kalau tidak salah asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi yang meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeda-bedakan, memisahkan teman-teman beliau, sahabat-sahabat gitu, ya. Kata orang Yahudi, ya yang kalangan borju ya bertemannya dengan yang borju, yang kalangan proletar itu ya semacam Bilal bin Rabah dan kawan-kawan yang memang tidak punya kedudukan dan tidak punya harta dipisahkan begitu. Mesti ada sekat atau ada pembeda gitu. Nabi mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum. Untuk apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Jadi kaidahnya kalau begitu Islam mengajarkan tidak boleh membeda-bedakan teman. Artinya kalaupun kau memilih teman, pilihlah teman itu bukan karena sama-sama hanya hobinya gitu, ya. Kan biasanya kalau yang suka hobi mewah, yang hobi mewah lagi gitu, ya. Ini kan juga kalau teman saya bilang dulu saya punya motor mewah, Ustadz, katanya, tapi saya jual lagi 2-3 hari berikutnya. Kenapa? Jadi unggah adat, Ustadz, gitu, ya. Karena setelah punya itu saya jadi tidak mau berteman dengan kawan yang di bawah itu. Tapi pasti ini kasus saja gitu, ya. Artinya Islam mengajarkan tolak ukur pertemanan itu jangan diukur lewat misalnya kesetaraan strata sosial gitu, ya. Tetapi yang jadi ukuran adalah Allah menganjurkan kita atau merintahkan kepada kita berteman itu tadi karena sama-sama mempunyai visi. Ya, kalau tadi Ustadz sampaikan semoga di akhirat nanti kita tidak bermusuhan. Kalau saya justru malah semoga Ustadz nanti di akhirat adalah Ustadz yang bisa menyelamatkan dengan syafaat Ustadz untuk saya nanti, insyaAllah. Jadi kaidahnya memang adalah ilal muttaqin. Yang kedua, ayat itu kalau dilanjutkan ketika Allah menyatakan turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan sekali-kali kita berteman dengan orang-orang yang Allah lalaikan. Karena apa? Karena mereka akan kalau sudah mengikuti hawa nafsu pasti akan melampaui batas. Maka berhati-hatilah memilih teman dan pilihlah teman yang kita seperti memilih teman hidup, ya. Kalau Nabi menganjurkan boleh lihat
lima liha, li jamaliha, ninasabiha. Tapi untuk teman pun saya mengatakan fadfar bidatidin. Kalau memilih teman boleh sebetulnya lihat Utamakan agama ya. paling utama adalah agamanya Ustaz. Teman-teman luar biasa nih ya. Ternyata ayat tentang masalah besti sosialita ini ibu ya yang bergaul hanya di kalangan atas. Ketika mereka mandang yang bawah itu dengan mata yang menghina dan sebagainya. Ternyata itu sudah ada asbabun nuzul ketika di zaman Rasulullah SAW dalam surah Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Ketika mereka memamerkan dengan kehidupan dunia yang serba ada, serba kalau jalan-jalan enggak tanggung-tanggung ya. Lain ke pantai di Sukabumi di Pamengpeuk, ternyata mereka mah terbangnya Masya Allah, sayang gelang. Mereka terbangnya sudah ke Eropa dan sebagainya. Tapi ternyata mereka berkumpul hanya di tempat-tempat itu. Dan sekarang betul, rata-rata kita berteman itu hobi ya, dikumpulkan karena hobi, bukan karena Allah. Padahal ternyata yang saya hadis yang tadi yang saya minta 7 golongan itu diantaranya warrajulani tahabba fillah. Masya Allah. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Dia berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ternyata itu sahabat yang akan nanti mereka saling memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Masya Allah luar biasa ya. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan teman dari strata hobi ya. Pesepeda rasa sepeda ya. Motor. Apalagi sekarang lato-lato ya. Hobi lato-lato. Masya Allah. Ini banyak banget sekarang hobi-hobi yang dibikin-bikin. Dan ternyata sekali lagi memilih teman, ibu dan bapak, sahabat memburuk yang muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah. Dan Allah perintahkan setelah kita bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran, dan surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita harus berteman adalah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan teman, karena teman adalah sebagai cerminan kita. Lihat temannya, ternyata kita berteman dengan orang tersebut berarti kita pun sama dengan dia. Makanya salah satu doa, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Khalilullah kekasih Allah, beliau gelarnya Abul Anbiya, dekat dengan Allah. Beliau adalah orang yang pertama kali membangun kota Mekah. Ternyata doa beliau di dalam Al-Quran ada kalimat Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Beliau mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kebijaksanaan dan anugerahkan kepadaku orang-orang yang soleh. Beliau ingin di sekelilingnya adalah orang-orang soleh, bukan orang-orang yang tadi ya kata antum Ustaz, orang yang melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa nih ya, berbicara tentang pertemanan ya, pertemanan. Mungkin ada tambahan lagi Kang Ustaz? Sedikit Ustaz. Enggak. Kalau saya tidak salah baca itu Nabi lebih daripada 90 kali ya membisikkan atau meminta pamannya untuk beriman. Abu Thalib ya. Karena Nabi pun juga pernah, saya tidak sepakat kalau ditegur ya, kalau Nabi kan nggak ditegur Ustaz ya oleh Allah itu. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Itu kaitan dengan bagaimana Nabi berharap agar Abu Thalib itu beriman walaupun pada akhirnya tidak beriman. Saya ingin mengatakan bahwa betul memang itu sudah desain Allah bahwa Abu Thalib ditakdirkan tidak beriman. Tapi juga di situ ada peran teman, di mana ketika menjelang ajalnya Abu Thalib itu di sampingnya kan ada besti-bestinya Ustaz. Okay. Ada besti-bestinya, kalau kita nih orang Sunda mungkin merepan Ustaz gitu. Yang abu-abu semua ya. Nah, yang abu-abu itu di sampingnya kan Abu Thalib itu. Abu-abu di samping itu awas lu kalau beriman. Nah, gitu. Jadi gak bestian lagi. Daripada gak bestian, akhirnya lebih memilih untuk tidak mengucapkan iman. Yang kedua, saya Ustaz lagi ada melok sedikit sebetulnya gitu. Melok itu karena membayangkan bagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran 103 Ustaz, yang wa'tasimu bihablillah. Di akhir ayat Allah berfirman wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Nah, saya itu membayangkan naudzubillah, kalau saja saya itu pada posisi di mana saya ada di syafa hufrah itu, yang ada di jurang api neraka yang satu riwayat mengatakan dalamnya 70 tahun ya. Dalamnya neraka itu 70 tahun. Kita ada di situ, naudzubillah.
Tapi Allah kemudian fa'anqadzakum minha. Kalau itu mungkin, naudzubillah, misalnya ada di situ kita, maka saya begitu berharap besti saya itu ada di mana gitu. Besti saya itu ada di mana? Ketika saya itu hampir terjerumus ke dalam neraka, tapi Allah mengatakan fa'anqadzakum minha. Ternyata ada seseorang yang diambil, waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Itu adalah oleh bestinya. Ya, si bestinya teriak-teriak di dalam surga. Ya Allah, mana sahabat saya? Ya Allah, mana besti saya? Saya enggak mau duduk di surga kalau dia tidak ada di sini. Karena Rahman Rahim Allah, kemudian Allah panggil malaikat, ambil dia, teman si besti itu, fa'anqadzakum minha. Saya sih berharap saya tetap bukan hanya besti, tapi jadi murid beliau yang akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Luar biasa untuk adunya ya. Luar biasa. Oke, sahabat Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, tadi saya teringat dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha ya. Itu kalau ayat ini saya lebih setuju kepada mayyashanya Allah berbicara hidayah. Jadi kalau berhidayah Allah bukan berbicara tentang senangnya dia, jadi bencinya dia. Insyaallah. Itu mah hak prerogatif Allah aja itu. Termasuk masalah siksa dan ampunan. Kata Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusanmu Muhammad, aku menyiksa seseorang atau aku mengampuni seseorang. Nah, ini tadi ternyata salah satunya Abu Thalib, kebayang enggak? Abu Thalib, antum tahu Abu Thalib? Kalau tahu di mana ya? Abu Thalib ini Masya Allah, paman Rasul yang membela Rasulullah. Kalau saya kan bayangkan ketika Rasulullah SAW pada satu ibundanya meninggal ya, di perjalanan di antara kota Madinah ke Mekah, ya, ibunya meninggal pada saat itu, maka beliau ini diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, Abu Thalib itu menempatkan Rasulullah lebih cinta kepada Rasul ketimbang kepada anak-anaknya. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, beliau adalah paman yang paling membela. Siapapun yang mendekati Rasulullah, mengganggu Rasulullah, harus berhadapan dengan Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata detik-detik sakaratul mautnya beliau tidak bersyahadat, itu gara-gara ternyata di sekeliling beliau ini ada besti-besti yang ngajak jangan tinggalkan agama nenek moyang kita. Itu perkataan yang terakhirnya apa? Dia tidak pernah mengucapkan syahadat sampai Rasul beristighfar untuknya, sampai dilarang oleh Allah, maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Gak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang musyrik, meskipun statusnya kaum sahabat sendiri, kaum kerabat sendiri. Ya, ayat ini berkenaan dengan ya tadi ya, ayat Masya Allah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya tadi berbicara tentang persahabatan yang banyak orang yang nanti masuk neraka. Nah, kalau tadi dalam hadis Rasulullah ada orang yang masuk neraka, ternyata mereka adalah satu sahabat. Ya. Sahabat. Mereka berkumpul 30, ternyata yang 25 itu mereka di surga. Ada yang 5 di neraka. Padahal mungkin 5 teh pangheulana mun ka masjid. Meureun upama ya, pangheulana ka masjid, panggetolna mun dzikir, kopeana panghebatna, bajuna pang luar biasa. Ya kan kita enggak tahu ya, upama ini aja. Ternyata ditanyain sama yang 25, ya Allah, kata Allah, apakah kamu nikmatku udah cukup kepadamu? Lantas mereka yang 25 mengatakan, kami ya Allah belum puas. Ada apa yang belum puas? Saya lihat di neraka ini. Ternyata ibu dan bapak, kalau saya dalam Quran itu kadang-kadang orang yang di neraka dengan orang yang di surga itu saling sapa. Nggak tahu kehalangan dinding apa seperti kaca, nggak tahu lah. Pokoknya wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma. Orang di surganya minta air kepada orang yang di neraka minta air kepada orang yang di surga. Kata orang yang di neraka, bukan kami tidak sayang, bukan saya pelit, tapi innallaha harramahu ma'al kafirin. Semua makanan diharamkan bagi orang-orang yang ada di neraka Allah. Nah, ini ternyata yang 25 mereka protes. Ya Allah, kenapa? Apa yang bikin kalian tidak puas? Kata mereka, sahabat saya masih ada yang di neraka. Maka Allah mengatakan, jemput sahabat-sahabat kalian, besti-besti kalian yang kumpul karena Allah, pindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman semua, besti-besti semua. Jadi kumpulnya kita, pisahnya kita bukan karena status ekonomi, bukan karena hobi, tapi kumpullah karena Allah Subhanahu wa taala. Kumpul di majelis ilmu, kumpul salat berjamaah, kumpul karena ingin menolong si A dan si B. Nah, insya Allah itulah yang akan menjadi perkumpulan yang tidak akan pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip perkataan Ibnu Athaillah. Beliau dalam kitab Hikam mengatakan, la tashab man la yudhiduka haluhu
wala yadulluka 'ala Allahi ta'atuhu maqaluhu. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya tidak memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah dan ucapannya tidak memberikan petunjuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi kita bersahabat itu harus dengan orang yang ketika tingkah lakunya makin memotivasi kita beribadah dan ucapannya makin tergerak kita makin kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, begitu luar biasa ini ya. Tema hari ini berbicara tentang persahabatan yang Masya Allah sangat dahsyat dengan pemateri yang sangat luar biasa menyampaikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita sekali lagi pilih-pilihlah teman. Bukan karena status ekonomi, bukan karena status hobi, karena pilihlah teman karena lillahi ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.